Tahun segini, seorang jurnalis India ngepost di Facebooknya kalau dia takut dibunuh gara-gara ngeliput tambang pasir ilegal. Ngerinya beberapa hari kemudian ketakutannya terwujud. Pas lagi naik motor, dia ditembak dan nyawanya melayang. Kejadian ini bukan yang pertama di India. Sebelumnya pernah ada jurnalis lain yang dibakar hidup-hidup karena ngeliput hal yang sama, tambang pasir. Sampai-sampai di sana ada sebutan mafia pasir. Penambang pasir yang biasanya ilegal yang berusaha dapetin pasir sebanyak mungkin. Mereka juga diduga ngebunuh ratusan orang, mulai dari jurnalis, aktivis, sampai orang biasa. Tapi mungkin pertanyaan besarnya adalah kenapa? Kenapa pasir bisa seberharga itu bahkan sampai bikin nyawa hilang? Mungkin kita yang nggak sadar, tapi sebenarnya pasir adalah sumber daya alam kedua yang paling banyak dipakai setelah air. Pasir ditambang dari sungai, pantai, dan laut, terus kita pakai buat bikin banyak hal di sekitar kita, mulai dari dinding bangunan, kaca jendela, jalanan, alat makan, sampai HP. Dan menurut penelitian PBB, manusia itu tuh ngambil puluhan miliar ton pasir dan bebatuan tiap tahunnya. Dan ini cukup buat bikin dinding setinggi 8 lantai ngelilingin bumi. Tembok Cina aja tingginya itu cuma 8 meter. Tapi kenapa bisa banyak banget pasir yang hilang? Ternyata alasan utamanya adalah makin banyak orang tinggal di perkotaan. Bikin bangunan dan jalan buat warga kota tuh butuh banyak banget pasir. Kalau kata ahli geografi ini, makin banyak orang, makin banyak pasir yang kita butuhin. Misalnya di India jumlah pasir konstruksi yang dipakai tiap tahun tuh ningkat 3 kali lipat sejak tahun 2000. Tapi mungkin ini masih belum seberapa dibanding negeri tirai bambu. Dari semua pasir yang diambil tiap tahun, hampir setengahnya dipakai sama Cina. Diperkirain pasir yang dipakai Cina dalam 10 tahun terakhir lebih banyak dibanding pasir yang dipakai Amerika sepanjang abad 20. Ada juga negara-negara yang kemudian bikin daratan sendiri. Ya, bahasa kerennya adalah reklamasi. Bahan bakunya pasir, terutama yang dari laut. Salah satunya juga ada di negara kita. Selain itu ada juga negara yang pengen bikin kota futuristik, pengen nambah kekuatan militer dan politik, atau emang butuh lahan aja buat penduduknya yang makin padat. Misalnya negara tetangga kita ini. Mereka bikin lahan baru yang luasnya setara belasan ribu lapangan bola. Semuanya dibangun pakai pasir yang diimpor dari negara lain, termasuk negara 62. Tapi gara-gara bisa ngerusak ekosistem pesisir, kita sebenarnya sempat ngelarang impor pasir ke Singapura. Tapi sekarang pemerintah udah justru ngebolehin lagi. Dan ya, kalau menurut kalian apakah ini keputusan yang bijak? Semua penambangan pasir ini tentunya punya dampak ke lingkungan. Di laut, terumbu karang dan ikan jadi terganggu, bikin nelayan jadi kesusahan. Terus pasir juga berfungsi buat nahan air dan ombak. Dan kalau kebanyakan dikeruk, bisa bikin banjir. Buat nyelesain ini, pemerintah harus turun tangan buat ngatur penambangan pasir. Dan sebenarnya kita juga bisa nggak usah ribet-ribet ngeruk pasir, soalnya kita bisa bikin pasir sendiri. Ya, caranya adalah dengan ngancurin batu jenis tertentu sampai butiran-butirannya berukuran sangat kecil. Banyak ilmuwan yang lagi sibuk nyari metode bikin pasir buatan yang pokoknya kualitasnya nggak kalah sama pasir alami. Biar kita nggak perlu nambang-nambang lagi. Ya, jadi ternyata benda sekecil ini bisa bikin masalah sebesar itu. Makanya jangan pernah ragu buat nanyain hal-hal yang kelihatannya kecil dan nggak penting. Dan seperti biasa, terima kasih.